Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 539 Menara Surgawi. Di luar Gunung Green Lotus, 3 pria terbang di langit. Dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, Tan Lang berkata, rasanya seperti berabad-abad telah berlalu. Wajar saja jika Tan Lang memiliki perasaan seperti itu, dan itu bukan pernyataan yang berlebihan. Pada hari dia dijebloskan ke penjara neraka beku, dia yakin bahwa hidupnya telah berakhir, dan dia tidak punya masa depan selain kematian di penjara neraka beku. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sampai di wilayah barat dengan selamat. Sebentar lagi, kita akan kembali ke Provinsi Liang. Kita harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tidak ada musuhku yang akan memiliki akhir yang baik. Kata-kata Jiang Chen arogan dan tidak terkendali, tidak menganggap serius Provinsi Liang. Tidak peduli seberapa kecil Provinsi Liang, masih ada kaisar tempur yang tinggal di dalamnya. Jika Raja Tempur kelas 4 lainnya mengucapkan kata-kata itu, orang-orang akan berpikir bahwa dia bercanda. Namun, karena itu datang dari mulut Jiang Chen, Tan Lang dan Tairen tidak ragu sama sekali, karena mereka tahu betapa menakutkannya Jiang Chen. Dalam pikiran Jiang Chen, Provinsi Liang benar-benar tidak berarti apa-apa. Cepat atau lambat, namanya akan terdengar oleh seluruh benua ilahi. Sayang sekali Big Yellow masih koma. Kalau bukan karena dia yang menyelamatkan kita di saat yang paling kritis, kita semua mungkin sudah mati sekarang. Tan Lang berkata. Hatinya dipenuhi rasa syukur setiap kali dia memikirkan Big Yellow. Little Chen, kamu sudah memberikan Big Yellow darahmu dan pil 9 naga petir matahari, dia seharusnya sudah bangun sekarang, jadi mengapa dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun? Ini benar-benar membuatku khawatir, kata Tiran dengan khawatir. Kondisi Big Yellow berbeda dengan kondisiku. Kondisinya sebagian besar disebabkan oleh serangan balik yang dideritanya, itulah sebabnya pil penyembuhan biasa tidak akan mempan untuknya. Satu-satunya cara untuk membangunkannya adalah dengan membangunkan garis keturunannya yang sedang tidur. Big Yellow memiliki garis keturunan dari Divine Beast Dragon Horse, jadi kita perlu menemukan garis keturunan yang mirip dan menggunakannya untuk membangunkannya. Misalnya, binatang buas yang unik seperti Flaming Stallion. Selama Big Yellow diberi makan dengan saripati darah dan jiwa iblisnya, dia akan terbangun. Selain itu, membangkitkan kembali garis keturunannya akan membuatnya menjadi lebih kuat karena pengalaman hidup dan mati, yang akan menyebabkannya berevolusi, membawa manfaat yang luar biasa bagi Big Yellow. Jiang Chen menjelaskan. Ketika mereka berada di benua selatan, Big Yellow telah menyerap garis keturunan dan jiwa iblis dari Flaming Stallion. Sayangnya, binatang unik seperti Flaming Stallion sangat langka. Yang dibutuhkan Big Yellow saat ini adalah garis keturunan seperti itu, dan itu adalah satu-satunya hal yang mampu membangunkannya. Kuda jantan yang berapi-api. Mata Tan Lang berkedip, kepala sekte dari sekte tak terkalahkan memiliki tunggangan. Itu bukan kuda jantan berapi, tetapi kuda jantan Vergana. Apakah itu akan membantu si kuning besar? Ya, tentu saja, itu membantu. Vergana Stallion dan Flaming Stallion termasuk dalam spesies combat stallion yang unik, keduanya adalah binatang yang sangat langka dan unik. Tubuh Vergana Stallion berwarna merah tua pekat, dan garis keturunannya sangat murni. Jika Big Yellow diberi esensi darah dan jiwa iblis Vergana Stallion, dia pasti akan pulih. Ekspresi terkejut muncul di wajah Jiang Chen. Dia tahu solusi untuk membantu Big Yellow, tetapi dia tidak dapat menemukan barang yang cocok. Sekarang, dengan mengetahui keberadaan Vergana Stallion, itu juga berarti dia memiliki target yang jelas. Bagi Big Yellow, manfaat yang dibawa oleh Vergana Stallion jauh lebih baik daripada manfaat yang dibawa oleh Flaming Stallion. Big Yellow telah menyerap Flaming Stallion sebelumnya, jadi dia sudah memiliki garis keturunannya di tubuhnya. Dengan demikian, efeknya akan jauh lebih lemah dari menyerap yang lain. Namun, jika itu adalah Vergana Stallion, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Garis keturunan murni dari Vergana Stallion pasti dapat membantu membangunkan garis keturunan Big Yellow, memungkinkannya untuk berdiri di puncak. Lalu apa yang kita tunggu? Sekte Invincible juga bukan kekuatan yang baik, mereka juga memburu kita. Begitu kita kembali, kita akan memperlakukan mereka seperti kita akan memperlakukan Istana Asura, jangan menunjukkan belas kasihan. Jadi bagaimana jika itu adalah kendaraan kepala Sekte Invincible? Kita tidak akan bersikap sopan. Tairen segera menyuarakan pendapatnya. Sepertinya tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun di dunia ini yang tidak akan berani ia ganggu. Namun, kuda Vergana itu tidak pernah meninggalkan ketua sekte, jadi akan sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan menangkapnya. Selain itu, kudengar dia adalah Raja Iblis kelas 8, atau bahkan Raja Iblis kelas 9. Dengan kekuatan kita secara keseluruhan, kurasa tidak akan mudah bagi kita untuk menangkapnya. Tan Lang berkata dengan cemberut di wajahnya. Jangan khawatir. Karena itu mangsaku, aku pasti akan menangkapnya cepat atau lambat. Lagi pula, Big Yellow dalam kondisi stabil saat ini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Baginya, semakin kuat musuh, semakin bahagia dia.
Dia menyukai tantangan. Mengesampingkan hubungan permusuhannya dengan sekte tak terkalahkan, bahkan jika tidak ada apapun di antara mereka, selama itu terkait dengan kelangsungan hidup Big Yellow, Jiang Chen akan menangkap kuda Vergana itu apapun yang terjadi. Dia akan melakukannya demi saudaranya, bahkan jika itu berakhir dengan menempatkannya melawan seluruh dunia, Jiang Chen bahkan tidak akan mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah kita akan kembali ke Provinsi Liang sekarang? Tan Lang bertanya. Kita tidak terburu-buru. Sebelum kita kembali ke Provinsi Liang, aku perlu menyiapkan sesuatu. Aku butuh pil yuan surgawi dalam jumlah besar. Biksu, apakah kau tahu di mana kita bisa mendapatkan banyak pil yuan surgawi? Jiang Chen menoleh ke Tyrant dan bertanya. Yang ia butuhkan sekarang bukanlah Spirits of the Five Elements, tetapi pil yang dapat memberinya energi yuan, pil Heavenly Yuan. Terobosan-terobosan sebelumnya telah menghabiskan tabungannya, dan ia tidak memiliki cukup pil untuk menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5. Jiang Chen saat ini berada di puncak alam Raja Tempur kelas 4, dan ia baru saja menghadapi kesengsaraan surgawi dan mengalami transformasi ketiga dari keterampilan transformasi naga, keduanya membuat fondasinya semakin kuat. Oleh karena itu, selama ia memiliki cukup energi dari jiwa iblis atau sumber lain, ia dapat menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5 kapan saja. Pada saat itu, tanpa dukungan sejumlah besar pil Heavenly Yuan, situasinya akan menjadi sangat canggung. Oleh karena itu, ia harus menimbun sejumlah besar pil Heavenly Yuan. Tidak hanya untuk menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5, tetapi juga untuk menerobos ke alam Kaisar Tempur. Banyak pil yuan surgawi. Aku tahu tempat terkenal di wilayah barat yang disebut Menara Surgawi, sebuah kamar dagang besar. Bisnis utama mereka adalah perdagangan harta karun, dan mereka kadang-kadang mengadakan lelang berskala besar. Jika kamu membutuhkan banyak pil yuan surgawi, Menara Surgawi ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Namun, Menara Surgawi juga merupakan salah satu kekuatan utama wilayah barat, dan mereka dilindungi oleh setidaknya seorang Saint kecil. Tidak ada yang berani main-main dengan mereka. Jadi, jika kamu membutuhkan banyak pil yuan surgawi, kamu harus membelinya dengan harta karun yang cukup. Kata Tiran. Baiklah, kita akan pergi ke Menara Surgawi ini. Setelah aku mendapatkan pil yuan surgawi yang aku butuhkan, kita akan kembali ke wilayah Suan. Kata Jiang Chen. Baiklah. Tyrant menganggukkan kepalanya, lalu mulai terbang ke arah lain. Meskipun wilayah barat merupakan wilayah kecil dibandingkan dengan wilayah besar lainnya, wilayah itu tetap sangat besar. Dari posisi mereka saat ini, mereka masih butuh waktu untuk mencapai Menara Surgawi. Chen kecil, berapa banyak pil yuan surgawi yang kamu butuhkan? Aku masih punya beberapa. Tiran bertanya. Sekitar 10 juta. Jiang Chen dengan santai memperkirakan dan memberikan sebuah angka. Itu adalah perkiraan yang konservatif. Jika dia ingin menerobos ke alam Kaisar Tempur dari alam Raja Tempur kelas 4, jumlah ini adalah persyaratan dasar. Jiang Chen tidak ingin membuang-buang waktunya nanti untuk mencari pil yuan surgawi, jadi dia ingin mendapatkan semua yang dia butuhkan dari Menara Surgawi sekaligus. Apa? Tyrant dan Tan Lang berteriak kaget secara bersamaan. Keduanya terhuyung-huyung di udara, hampir jatuh. 10 juta pil yuan surgawi. Bukan pil yuan bumi atau pil yuan fana. 1 pil yuan surgawi sama dengan 10.000 pil yuan bumi. 10 juta pil yuan surgawi, apakah Jiang Chen akan memakannya seperti permen? Bahkan jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa menghabiskannya sama sekali. Hanya 10 juta pil yuan surgawi, apakah kalian benar-benar harus terkejut seperti itu? Jiang Chen memutar matanya tanpa berkata apa-apa. Hanya 10 juta. Kedua pria itu hampir pingsan. Apakah orang ini tahu nilai sebenarnya dari 10 juta pil yuan surgawi? Dan dia bahkan mengatakan, hanya. Apakah dia gila atau apa? Sialan, aku benar-benar ingin tahu harta karun apa yang akan kau gunakan untuk menukar 10 juta pil yuan surgawi. Jangan bilang kau masih punya pil naga petir matahari 9. Tiran menatap Jiang Chen dengan kaget. Lucu sekali, aku akan mati jika aku mengambil salah satunya. Ayo, aku punya beberapa harta karun untuk ditukar. Jiang Chen menanggapi dengan senyuman. Dia memang masih memiliki 2 pil 9 naga petir matahari, tetapi pil seperti ini tidak boleh diperlihatkan ke publik karena bisa mendatangkan malapetaka yang fatal. Tidak peduli seberapa terhormat Menara Surgawi, saat berhadapan dengan harta karun seperti pil 9 naga petir matahari, tidak seorang pun akan mampu menahan keserakahan mereka. Oh benar, Biksu, apakah Menara Surgawi ini juga dikelola oleh Biksu? Tan Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dasar bodoh, jangan bilang kau benar-benar berpikir bahwa wilayah barat hanya memiliki Biksu. Wilayah barat terkenal dengan agama Buddha, tetapi bukan berarti hanya ada Biksu di sini. Ini wilayah yang besar, dan jika kita hanya memiliki biksu di sini, itu akan membawa masalah besar. Ada banyak kekuatan besar yang didirikan oleh manusia biasa, bahkan ada kerajaan dan dinasti. Menara Surgawi hanyalah salah satunya, itu adalah kekuatan di bawah Sekte Surgawi.
Tyrant melotot ke arah Tan Lang dan menjelaskan. Saya pikir hanya ada biksu di wilayah barat. Tan Lang tertawa. Jika Tyrant tidak menjelaskan hal ini kepadanya, dia pasti akan mengira bahwa hanya ada penganut agama Buddha di wilayah barat. Faktanya, bukan hanya Tan Lang. Banyak orang percaya bahwa wilayah barat adalah wilayah milik penganut agama Buddha, dan selain penganut agama Buddha, tidak ada kekuatan lain yang ada di tempat ini. Kota Surgawi, satu-satunya kota yang ada di jantung wilayah barat. Kota ini makmur, tetapi juga kota besar dan kuno. Alasan mengapa kota ini disebut kota surgawi semata-mata karena menara surgawi. Kekuatan besar dan mendominasi dapat dengan mudah mengubah segalanya. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba di kota surgawi. Namun, untuk kota yang makmur seperti ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Meskipun saat itu tengah malam, seluruh kota tampak terang benderang seperti siang bolong. Mari kita mendarat di sini dan memasuki kota dengan berjalan kaki. Hanya kaisar tempur yang diizinkan terbang di tempat ini, jadi kita tidak perlu repot-repot. Tiran mengingatkan semua orang. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dan turun dari langit. Tujuan utamanya di sini adalah untuk menemukan pilyuan surgawi, dan dia tidak ingin terlibat dengan masalah yang tidak perlu. Selain itu, dengan kultivasinya saat ini, agak sulit baginya untuk berurusan dengan 4 kekuatan utama Provinsi Liang, apalagi menara surgawi ini. Ketiga lelaki itu memasuki kota dengan lancar dan menemukan menara surgawi. Itu adalah kamar dagang yang meliputi area tanah yang luas, menara emas tinggi di tengah kota, terang benderang. Bahkan pada jam seperti ini, tempat itu masih penuh dengan orang-orang yang datang untuk berbisnis.